Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, berkas perkara untuk tersangka Ferdi Sambo CS ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah lengkap dan jadwal sidang 17 sampai 19 Oktober 2022 terbuka untuk umum. Sidangnya akan terbuka untuk umum Bapak Ibu, nanti boleh diliput. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan resmi melimpahkan 11 berkas perkara untuk tersangka Ferdi Sambo CS ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berkas dinyatakan lengkap, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah menunjuk majelis hakim yang akan menangani perkara Sambo. Sidang pun dipastikan akan terbuka untuk umum. Kita tidak terlalu besar, tapi di Selasar itu akan kita siapkan monitor agar masyarakat, rekan-rekan media juga bisa meliputnya. Ya Bapak Ibu ya. Rencananya sidangnya offline Pak. Offline artinya dihadirkan di sini Bapak. Jadi Bapak bisa meliputnya. Nanti itu kita serahkan kepada majelis hakimnya apakah hari sidangnya disamakan, hari sidangnya dibedakan, apa ruang tahanannya sama atau ruang tahanannya dipisahkan. Itu sepenuhnya nanti kewenangan majelis hakimnya. Jadwal sidang sudah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk kasus pembunuhan berencana dengan terdakwa Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Makruf akan menjalani sidang Senin 17 Oktober 2022. Sementara tersangka Richard Eliezer dijadwalkan Selasa 18 Oktober 2022. Untuk kasus obstruction of justice, pengadilan menjadwalkan sidang hari Rabu 19 Oktober 2022. Polres Metro Jakarta Selatan sudah memetakan lokasi untuk menempatkan personil Polri mulai pekan depan. Pengamanan dibantu dengan personil Polda Metro Jaya. Telah membuat rencana pengamanan, setidaknya ada 170 personil nanti yang kami turunkan. Kami di backup juga oleh Polda Metro Jaya. Berarti pengamanannya akan lebih ketat karena ada tersangka juga dihadirkan ya Pak ya? Kami dalam setiap proses pengamanan tidak boleh underestimate. Kami mencoba fokus dan serius. Dalam menangani perkara Sambo dan tersangka lain, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berjanji akan bekerja secara profesional. Tim Liputan Kompas TV. Ferdi Sambo dan tersangka lain segera menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 17 Oktober 2022. Untuk kasus pembunuhan berencana dengan terdakwa Ferdi Sambo, Barada Richard Eliezer, Bribka Ricky Rizal, Kuat Maruf, dan Putri Chandrawati. Ketua PN Jaksel menunjuk 3 hakim yaitu Wahyu Iman Santosa sebagai Ketua Majelis Hakim, Morgan Simanjuntak, dan Alimin Ribut. Untuk kasus obstruction of justice, ada 2 majelis hakim berbeda. Mereka akan menyidangkan 6 orang terdakwa. Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nur Patria, dan AKBP Arif Rahman Arifin akan disidang oleh majelis hakim yang sama, yaitu Ahmad Suhel sebagai Ketua Majelis Hakim, kemudian Ju Yamto dan Hendra Yuristiawan. Sementara 3 tersangka lain yakni Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cak Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Mereka akan disidangkan oleh Afrizal Hadi sebagai Ketua Majelis Hakim, Raden Ari Muladi, dan Muhammad Ramdes. Saudara, 9 hakim akan mengadili kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang dilakukan Ferdi Sambo CS. Nama-nama hakim sudah ada, kita akan mengupasnya bersama Asep Iwan Iriawan, mantan hakim sekaligus pakar hukum pidana. Selamat petang Kang Asep, terima kasih waktunya bersama kami di Kompas Petang. Kang Asep, nama hakim sudah ada, jadwal persidangan juga sudah ada, dan rencananya persidangan akan dilakukan secara online dan terbuka. Pandangan Anda seperti apa Kang?
Ya, kita bersyukur, kita berharap sidang menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, masyarakat bisa melihat, mendengarkan, atau menyaksikan melalui media. Ya, artinya apa? Bahwa saya lihat jaksa-jaksa terbaiknya juga diturunkan, hakim-hakimnya juga walaupun jauh di bawah angkatan saya semua, tapi hakim selatan saya beberapa nama hakim itu dikenal pernah menangani perkara-perkara menarik ya, yang juga kita acungi jempol lah beberapa hakim itu. Kita berharap betul-betul persidangan ini adalah independen, imparsial. Jadi betul-betul hakim menggunakan kebebasannya tanpa tekanan, kemudian juga dia tanpa memihak kepada siapapun. Kalau salah ya salah, hukumannya berat ya berat, kalau ringan ya ringan. Tapi nampaknya saya kira beberapa perkara bagus sekali ketua majelis menunjuk hakimnya, wakil ketua pengadilan, dan perkara yang hampir sama modusnya yaitu 5 itu ya, perkara utamanya dalam tanda petik itu pembunuhannya kan, terlepas ada OEJ-nya dipegang oleh satu majelis. Jadi itu memegang 5 perkara supaya nanti satu putusan sama lain tidak saling bertentangan ya, satu itu. Jadi betul hemat. Kemudian juga yang 6 orang itu yang OEJ dipegang oleh 2 majelis, tapi itu kan tidak terlalu berat, kalau itu sih gampang. Saya pikir dia tidak, publik lebih memperhatikan 5 orang ini ya. Jadi saya kira betul ketua pengadilan menunjuk majelis tidak terlalu banyak. Saya perkirakan akan 33 majelis, tidak akan, misalnya kurang. Maka dulu saya ajukan deta sering, tapi ternyata bagus ketua pengadilan menunjuk satu majelis untuk perkara yang sama, yaitu pembunuhannya ya. Perkara pembunuh 340-nya 5 orang itu ya, dengan catatan lain. Kemudian yang 6 orang OEJ ya, perintangan terhadap proses hukum. Kang Asep, kalau Anda melihatnya dari figur-figur hakim yang nanti akan menangani kasus ini seperti apa, Kang? Ya, kalau selama ini kan Selatan boleh dikatakan dulu sebenarnya kejadian kan, ya, pernah kena OTT, panitera kena OTT, tapi beberapa tahun terakhir Selatan ini cukup kita acungi jempol ya, ada keberanian, artinya independensinya ditunjukkan, mengutus perkara-perkara yang cukup menarik perhatian. Artinya ada orang-orang besar yang diadili, entah melalui pra-peradilan atau perkara menarik, dan hakim menunjukkan independensinya. Mudah-mudahan itu ditunjukkan, karena setidak-tidaknya 3 hakim ini di kota-kota besar yang berpengalaman, saya pikir perkara 340 ini bagi mereka tidak asing lah, tidak susah gitu kan. Apapun juga kalau nanti kelak ada saksi berkelit dan berkilah, saya pikir ini bisa menangani. Jadi tinggal sekarang sebenarnya kan sering saya katakan, ini ya tinggal pilihan aja hakim ya, terhadap terutama FS, berani maju dengan mati, seumur hidup atau penjara, tinggal itu ya. Bagaimana dengan figur dari Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa yang khususnya nanti akan menjadi sorotan, bagaimana putusannya bisa ikut disoroti oleh masyarakat mengingat kasus ini begitu disoroti banyak pihak? Pertama, hakim ini kan tidak pernah kontroversial. Yang pertama itu kan kalau kita pengalaman di SD yang Hakim Agung ada kontroversial beberapa kejadian. Tapi ini ketua majelis dan juga wakil ketua pengadilan tidak menimbulkan kontroversial, artinya betul-betul dia adalah seorang hakim yang memang tidak menampakkan dalam arti juga muncul ke media, tidak juga menarik perhatian publik dalam hal tertentu, tapi beberapa putusannya ya cukup kita acungi jempol gitu. Jadi dia acungi dari saudara Wahyu ini ya, itu juga 2 juga anggotanya sama, Alimin maupun Morgan juga. Tadi saya katakan 2 ini kan pernah menangani perkara-perkara besar, terutama menyangkut orang besar yang begitu kuat itunya. Tapi contoh yang paling saya sebut aja, ketika mereka mengajukan pra-peradilan, orang-orang ini kan di belakangnya kuat segala-galanya, tapi tetap ditolak oleh 2 orang. Terlepas apapun, yang penting independensi oleh 3 orang ini ditunjukkan. Demikian pula beberapa hakim, saya tahu ya beberapa yang bekas di Mahkamah Agung itu ada ya, sudah beberapa, tapi saya nggak sebut. Ya, tapi saya tahu, saya persis gitu. Tapi kalau yang 3, saya pikir yang penting saya lebih senang konsentrasi ke yang untuk 5 orang itu. Gitu. Kalau yang OEJ saya kira nggak terlalu itulah itu mah ya, nggak terlalu gimana nih, karena kan kalau kita lihat ini dibagi menjadi 2 kelompok lagi untuk obstruction of justice. Ada yang dipimpin oleh Hakim Ahmad Suhel, ada juga yang dipimpin oleh Afrizal Hadi. Ya, jadi gini, mungkin karena beliau ini kan di Selatan tuh perkaranya banyak. Saya pernah ngalamin sehari kita bisa sidang sampai 20, 30, bahkan 50 berkas ya. Nah, makanya kalau ini majelisnya 6 atau di bawah 10 ya, atau ganjil harusnya kan, lalu terlalu berat mungkin ya, dikhawatirkan. Nah, maka saya bilang mungkin yang 6 ini karena OEJ terlakut nanti ada sedikit masalah, mungkin dibagi 2 bebannya gitu kan. Jadi ini hanya beban pekerjaan aja supaya pengaturan sidangnya bisa 2 ruang sidang gitu kan. Nah, kalau 1
Ya, Kang Asep, yang menjadi pertanyaan seperti ini untuk kasus perintangan penyidikan ini kan dibagi menjadi dua. Yang pertama dengan tersangka berpangkat Brigjen, Kombes, dan AKBP. Sementara perintangan kedua ini dengan berpangkat Kompol dan AKP. Apakah ini menjadi perbedaan yang krusial berkaitan dengan pangkat yang lebih tinggi dan juga pangkat yang lebih rendah? Harus dibedakan kalau di militer mempengaruhi ya, mahkamah militer tinggi, mahkamah biasa sama pengadilan gini. Kalau karena polisi ini masuk di pengadilan sipil, pengadilan negeri, maka mau pangkat apapun jika ada masalah, maka pernah mengadili kan mantan Kabareskrim pernah diadili di situ, juga pernah bahkan mantan Kapolri yang bekas duta besar juga pernah diadili ya pangkatnya juga ya biasa-biasa aja, nggak ada masalah. Kalau karena polisi itu kan tunduk terhadap pengadilan umum, jadi peradilan umum itu hakim-hakim tidak melihat jabatan, yang penting dia sebagai terdakwa. Jadi tidak akan berpengaruh ya dengan pangkat yang lebih tinggi atau pangkat yang lebih rendah ya Kang Asep ya? Semua akan diberlakukan sama seperti itu? Oke, Kang Asep, ini kan sidang dibagi menjadi 3 hari, tanggal 17, 18, dan 19. Yang tanggal 17 dengan tersangka Ferdi Sambo, PC, dan juga RR dan Kuat Maruf. Ini biasanya sidang pertama ini agendanya akan seperti apa, Kang Asep? Jadi sidang pertama itu mungkin sebelum itu ya, ini menarik bagus. Jadi majelisnya bagus, mungkin kompak ini. Jadi penentuan sidang supaya tidak membutuhkan ruang sidang tempat lain, efektif juga kan. Nah, jadi perhatian publik tidak terpecah gitu kan. Nah, pertama ini kan 4 orang ini ya hari Senin. Jadi yang itu karena satu kelompok lah ada tanda petik kan. Sengaja dipisahkan karena dia sebagai justice JC kan. Ya. Nah, kemudian juga yang hari Rabunya itu adalah yang 6 orang polisi itu. Jadi karena dibagi 2 ruang sidang cukup itu. Ya karena mungkin publik tidak terlalu memperhatikan hal perkara itu yang 6 orang itu kan. Jadi itu. Nah, sekarang hari pertama itu semua sama. Jadi hari pertama adalah nanti sidangnya akan dibuka. Kemudian juga pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum. Jadi dakwaannya kita kenal apa yang didakwakan, apakah alternatif, kumulatif, atau kombinasi. Jadi itu hari pertama itu. Nah, nanti itu pembacaan dakwaan apakah terdakwa atau penasihat hukum, terdakwa atau penasihat hukum ini. Ya, jadi artinya pada sidang pertama ini hanya pembacaan dakwaan dan waktunya mungkin tidak akan terlalu panjang seperti itu ya. Terima kasih Kang Asep Iwan Iryawan, mantan hakim yang juga pakar hukum pidana sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Kang Asep.